بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi pembelajaran pada buku tematik tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 2. Anak-anak, jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu bermain di lingkungan rumah teman. Selanjutnya, gerakan tangan, kepala, dan kaki. Kemudian, mengidentifikasi aturan dalam rumah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Permainan apakah yang terdapat pada gambar tersebut? Pada gambar terdapat permainan tarik tambang yang dilakukan anak laki-laki dan lompat tali yang dimainkan oleh anak perempuan. Bagaimanakah sikap kalian ketika berkunjung ke rumah teman? Nah, ketika kita berkunjung ke rumah teman, kita harus menjaga adab-adab kita, misalnya bersikap sopan. Apakah kalian suka bermain ke rumah teman? Ya, tentunya kalian pasti suka bermain ke rumah teman kalian. Kemudian, kita akan membaca teks tentang bermain di rumah teman, buku Nuqmanul Hakim halaman 79. Hari Sabtu sore, aku pergi ke rumah Sarah. Aku ingin bermain dengan Sarah. Aku ingin membuat kerajinan dari botol plastik bekas. Aku bersama Sarah ingin membuat pot dari botol plastik. Aku menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol plastik bekas air mineral, tali sumbu kompor atau tali dari kain, gunting, tanaman, dan tanah secukupnya. Nah, cara membuatnya, yang pertama, potong botol menjadi 2 bagian pada sepertiga bagian atasnya. Yang kedua, lubangi tutup botol dan masukkan tali sumbu ke lubang. Yang ketiga, tanam tanaman pada potongan botol bagian atas. Yang keempat, isi potongan botol bawah dengan air setengah bagian. Yang kelima, masukkan potongan botol atas ke dalam potongan botol bawah. Dan yang keenam, jadilah
pot dari botol bekas tanpa harus menyiram. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu contoh bermain yang bermanfaat dengan membuat kerajinan dari botol plastik bekas dengan mengolahnya menjadi sebuah pot yang bisa kita gunakan. Jadi bermanfaat ya anak-anak. Selanjutnya melakukan gerakan tangan, kepala, dan kaki. Nah anak-anak, kita memiliki tubuh yang harus dijaga kesehatannya. Kesehatan adalah anugerah yang terbaik dari Tuhan. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Nah, salah satunya kita menjaga kesehatan dengan melakukan beberapa gerakan secara rutin. Nah, sekarang perhatikan gambar gerakan-gerakan di bawah ini. Nah, di sini terdapat beberapa gambar gerak non-lokomotor. Nah, gerak non-lokomotor itu apa anak-anak? Gerak non-lokomotor yaitu adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Nah, pada gambar yang pertama, tangan kanan diangkat lalu ditekuk, disejajarkan dengan dada. Kemudian ditarik ke samping dan kepala menghadap ke samping juga pada saat tangan ditarik. Nah, gerakan tersebut dilakukan sebanyak 8 kali dengan cara bergantian ke kanan kemudian ke kiri. Pada gambar kedua, mengangkat kedua tangan. Kemudian mengangkat salah satu kaki, dilakukan sebanyak 8 kali. Kakinya diangkat dengan cara bergantian juga ya. Kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Tangan kanan diangkat ke atas, kemudian kaki direnggangkan, dan tangan kiri menyentuh lutut. Dilakukan sebanyak 8 kali, lalu dilakukan secara bergantian. Nah, sekarang kita akan mengamati aturan di dalam rumah. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan sikap yang baik pada saat bertamu ke rumah teman. Gambar pertama, mengetuk pintu dan mengucap salam. Jadi, kalian ketika bertamu ke tempat teman wajib mengucapkan salam. Gambar kedua, duduk dengan sopan. Gambar ketiga, makan dan minum setelah dipersilakan. Dan gambar yang keempat, berpamitan dengan sopan. Jadi anak-anak, pada gambar tersebut merupakan contoh aturan ketika kita sedang bertamu. Selanjutnya, kita akan membaca teks percakapan berikut. Titus dan Melanie sedang bermain ke rumah Ana. Melanie, Ana, kamu sedang repot ya? Ana, tidak kok. Titus, tapi sepertinya kamu sedang mengerjakan sesuatu tadi ketika kami datang. Ana, iya, aku menyiram bunga di kebun. Titus, bagaimana kalau kami bantu kamu menyirami bunga? Melanie, betul, aku suka merawat bunga. Aku juga ingin melihat tanaman di kebunmu. Ana, baiklah, terima kasih ya. Maaf sudah merepotkan. Titus, tidak mengapa, kami malah senang kok. Nah, sekarang
apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas. Nah, pada teks percakapan menceritakan ketika Titus dan Melanie sedang bermain ke rumah Anna. Bagaimana sikap Titus dan Melanie menurut kalian? Nah, sikap Titus dan Melanie pada teks percakapan menunjukkan bahwa mereka bersikap sopan, berbicara dengan kata-kata yang baik, tidak mengganggu Anna, melainkan menanyakan apa yang sedang dilakukan Anna dan menawarkan bantuan kepada Anna. Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Nah, yang patut ditiru atau dicontoh yaitu mereka memiliki sikap sopan, suka membantu teman, dan memahami kesibukan teman. Nah, tugas anak-anak adalah datahlah atau tuliskan aturan-aturan saat bertamu ke rumah teman kalian. Tulislah manfaat dari mentaati aturan-aturan tersebut. Pada halaman 65, ayo mencoba buku tematik tema 2. Cukup sekian untuk materi pembelajaran hari ini dari Ustazah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.